Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal Tepian kembali hadir ke hadapan pemirsa dengan beragam informasi seputar kota Samarinda dan sekitarnya. Bersama saya Mercy Oktaviani, inilah informasi yang dapat Anda saksikan hari ini. Desa Telemau terancam tergusur, Walhi Kaltim berencana lapor KLHK. Pemirsa, sebanyak 93 kepala keluarga di Desa Telemau, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara terancam tergusur. Walhi Kaltim dengan tegas menyatakan akan melaporkan kejadian ini kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Penggusuran tersebut bermula dari PT Ichiku yang mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari hak guna bangunan atau HGB. Menurut perlawanan masyarakat sipil Kaltim atau Pormasi, menggelar konferensi pers mengenai penggusuran lahan dan kriminalisasi masyarakat Desa Telemau di Klinik Kopi Jalan Harmonika. Pemuda asal Telemau Yudi menyebutkan puluhan kepala keluarga tersebut disinyalir berada di wilayah ancaman penggusuran tanah seluas 83,55 hektar. Tak hanya itu, pada tahun 2017 dugaan adanya upaya intimidasi dari pihak perusahaan kepada warga RT 13 dan RT 14. Pada 17 Maret 2020, pihak perusahaan menyangkan kepada masyarakat hingga berujung pada persoalan hukum. Terpisah, Direktur Walhi Kaltim Fatur Rozikin Fen mengatakan pihaknya akan mengawal perjuangan masyarakat Desa Telemau demi mendapatkan kehidupan yang layak dan terhindar dari ancaman penggusuran. Fatur melanjutkan dirinya menyayangkan adanya tindakan pelaporan terhadap warga Desa Telemau kepada pihak kepolisian. Menurutnya pemerintah harus tegas dalam pengelolaan lahan agar tidak terjadi ketimpangan di wilayah tersebut. Bukan semata soal ansih infrastruktur ibu kota negara ya, tapi juga kita memastikan keselamatan rakyat, terutama kepastian terhadap jalan hidup dan wilayah kelolanya. Nah, salah satu yang paling berisiko hari ini adalah Desa Telemau. Desa ini luasnya nggak begitu luas sebenarnya dibanding desa-desa lain di Kaltim. Dan ini mekaran dari Kelurahan Telemau, Kelurahan Maridan tahun 2010. Luasnya cuma sekitar 400 hektar. Angkanya lumayan besar, tetapi hari ini hampir seperempat mungkin ya dari luas desa itu akan digusur oleh PT IJI Kartika Utama. Nah, belakangan kita nggak tahu kalau ternyata ini bagian dari wilayah ibu kota negara. Nah, yang perlu dikonfirmasi sebenarnya apa motif dari IJI Kartika Utama, pemegang izin HPH ya, yang sudah nggak aktif lama, ujuk-ujuk dia punya HGB, hak guna bangunan. Pemahaman umum orang kalau sudah HGB itu berarti dia punya lahan hanya untuk digunakan untuk bangunan, sama seperti misalkan bangun toko atau mall atau apartemen, maka dia HGB. Nah, tapi ini enggak, ini pemukiman warga, kantor desa, fasum lainnya, puskesmas, kebun ladang yang bahkan sepetak, tidak luas petaknya. Itu harus digusur dengan dalih bahwa warga tidak memiliki hak mengolah lahan tersebut. Tetapi kalau kita mau periksa lagi di kewenangannya KLHK, kawasan hutan, desa-desa yang di dalam kawasan hutan atau desa-desa yang berkonflik dengan perusahaan secara wilayahan, itu harus diberi kepastian, diberikan juga hak yang sama untuk mengolah hutan dan lahannya, termasuk Desa Telemau. Bahkan bukan cuma hanya kebun ini pemukiman. Dari data yang kita peroleh sama di lapangan bersama Bu Yudi, itu ada yang luas rumahnya hanya 8x5, 9x10 pemukiman yang harus hilang. Karena kenapa kita bilang penggusuran rentan? Ini sudah terjadi sebelumnya di Kelurahan Maridan di sebelahnya. Itu sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir ya. Mungkin teman-teman sudah dapat informasi beberapa penggusuran itu. Nah, kita mau menegaskan bahwa kami mendukung penuh perjuangan masyarakat Telemau untuk mempertahankan tanah dan kampungnya. Yang kedua, kami menentang justru tindakan represif perusahaan. Bayangkan, mereka sejak 2020 disomasi, kemudian 2021 diperiksa oleh Polres PPU, 27 orang dipanggil, dan hari ini posisinya terperiksa. Jadi baru diklarifikasi. Tetapi ini dalih umum yang kerap digunakan oleh perusahaan untuk mengintimidasi warga yang bertahan tidak mau tanahnya digusur. Nah, tindakan ini kemudian seakan-akan kemudian diamini. Di RT RW Kaltim, tata ruang Kaltim ini dia kosong plong, nggak ada dalam
skema pelepasan atau pemberian kepastian tanah terhadap keluarga. Telemau itu dulunya kampung Selongitik ya, bahwa klaim HGB itu kan baru belakangan ini. Kami punya bukti surat penggarap tanah di lahan itu dari tahun 20 hingga 60. Artinya apa? Bahwa itu mengafirmasi bahwa kita sudah ada sejak lama di situ sebelum perusahaan ICI itu datang. Itu artinya kami berdiri berjuang juga punya landasan di tengah masyarakat. Kami punya keyakinan, punya surat bahkan apapun. Terus kami masyarakat sempat mendapatkan ini ya, surat somasi, tindakan penyidikan. Saat bersamaan ada beberapa rumah, mungkin itu sekitar 20, pihak Kecamatan Sepaku menarik segel-segel rumah kami. Itu. Dengan dali ada dali penarikan segel rumah itu dari pihak kecamatan karena dia mendapatkan surat dari pihak perusahaan. Kedua ada proses pendidikan. Ini juga bagian dari intimidasi kalau kita lihat. Artinya bentuk intimidasi ini berjalan dalam berbagai bentuk. Somasi, penarikan segel, kita mau dihapus dengan secara surat sehingga kita akan kehilangan berkas itu sebagai bukti. Jadi ada upaya mengkaburkan itu. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Mercy Oktaviani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, wassalamualaikum dan sampai jumpa.